Indung-indung kepala lindung, hujan liurik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Aduh Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah. Tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Halo boy, kita Skilas. Halo WhatsApp boy, gimana kabar-kabar lo orang? Mudah-mudahan semua sehat ya. Biarpun katanya angka COVID mengalami penurunan di Jakarta, jangan sampai kendor deh ya sama yang namanya prokes 5M. Pokoknya lo harus minum minuman penambah imun, olahraga, makanan bergizi, dan yang paling penting vaksin boy. Itu Bener paling banget, bener, itu paling bener. Vaksin ngeredam banget. Nah, malam ini kita orang mau cerita tentang pengalaman mistis yang pernah kita alami masing-masing. Ini bagus anjing. Ini gua pakaian kita, dandanan kita udah pas kayak begini, ya kan? Iya, anjing. Ini udah pas banget, dandanan semua pas. Dan malam Jumat lagi, asli. Jumat ya, Asli nih, lihat nih. tuh tiwat tente. Jangan lihat lovely-nya. Nih lihat malam Jumat nih. Ya kan? Kenapa semua bisa pas begini? Karena udah saya konsepin. Oke, biar nggak tegang-tegang banget nih, kita ngopi dulu. Oke, ngopi. Kita mah itu aja. Ini apa Gon? Anjing lupa boy, ada shadow ya. Pahit kagak? Penambah imun. Mau kan? Energi. Mulai. Soalnya biar gimana sih kita merinding. Asli gue merinding. Oke boy, kita juga pasti bertiga nih punya pengalaman mistis ya. Mau yang sensitif, nggak yang sensitif juga pasti ada. punya pengalaman sensitif. Kita punya pengalaman cerita yang mistis. Ya kalau agak Cut. ya kayak lu agak sensitif kan boy. Ya kan, lu agak Kamu dari pohon. Kamu dari pohon. Kekencuran jadi gini. Iya bang, ntar saya pengen tahu bang. saya bantu bang. Saya ambil dulu bang barangnya nih di bawah. Kebetulan lu sensitif boy ya. Dunia begitu nih, teman kita ini si Gogon, dia punya pengalaman lebih banyak lah. Kata-katanya sih, gue juga nggak tahu juga. Cuman kalau gue lihat-lihat gitu kayak Sering di, ini boy, kadang YouTube. lihat sendal bolong ya kan, Iya. ranjang terbang ya kan, Ranjang terbang, sendal bolong, sendal terbang pernah tuh gue. kepala ayam buntung ya Iya, kan. pas lu Ketahuan minum sama gue sendal terbang. Kalau dari lu nih Cing deh, Iya. lu punya cerita Gua, mistis coba kayak dari apa, lu dulu, pengalaman Ada. apa Cing? Oke, mulai dari gua dulu boy ya. Jadi waktu itu boy, tengah malam gua lapar dan gua cari makanan lagi, warkop depan nih, Indomie. mana? 24 jam depan komplek. Oh, Jalan lah gua kan, jalanan sepi banget tuh, mana mau hujan-hujan dingin gimana gitu kan, Iya. Udah ya, tuh pas sampai sono boy, tutup. Waduh, Iya. Sedih banget kan? mana udah Horor, lapar ya? iya. Lapar kan? Iya, gua mau makan apa gua bingung jadi. Gue bakar lilin juga nih. oh, udah serius. Itu mistis kan boy? Mistis kan? Itu mistis sih Cing. Oke, yang serius nih ya. Jadi dulu kejadiannya pas gua masih ngantor Pondok Bambu boy. Gitu, ya. Jadi gua video callan Waktu kan. lu masih ini ya, Nah, apa namanya, jual beli HP gue. Iya pokoknya
waktu gue kantor tuh jadi gue lagi tugas visit ke Bandung kan. Balik lagi nyampe ke Jakarta tuh malam jam 7 jam 8 lah. Balik ke kantor lo. Iya. Nyampe lah. Nah itu kan gue waktu masih pacaran sama bini gue kan. Udah istirahat dulu lah gitu kan. Makan dulu sambil video callan gitu kan. Dulu kan zamannya webcam kan, pakai laptop. Udah biasa lah begitu, nyalain laptop. Tapi lu dalam keadaan sendirian tuh di kantor? Sendirian sama security tapi di depan kan. Ya security di depan. Udah laptop lah, webcam lah, ngobrol, makan gitu kan. Terus gak lama bini gua tuh, bang itu di belakang kau apaan bayangan? Bayangan apaan? Bayangan hitam. Gue lihat kan gini, gak ada apa-apa tuh. Gak ada. Itu ada di belakang kau. Serius kan? Serius. Itu bayangan lemari kali, gue bilang gitu kan. Udah ngobrol lagi lah, ngobrol. Lama-lama naik lagi. Bang seriusan bang, di atas di belakang kau itu ada apaan? Bayangan apaan? Mana sih kagak ada, gue bilang gitu kan. Oh nggak ada, kipas kali, kipas, gue bilang gitu. Udah ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Gue masih belum kan itu bayangan apaan, soalnya di belakang gue lihat nggak ada bayangan. Tapi bini lo itu nggak? Gue ngeliat dari sana, dari webcamnya dia ngeliat. Nah terus nggak lama lagi dia ngomong begitu lagi, bang seriusan bang, sekarang bayangannya pindah ke atas kau, katanya gitu. Serius bener? Iya seriusan. Ke atas. Udah boy, iya nggak pakai lama langsung tuh gue matiin. Oh iya, teriak langsung gue matiin laptop kelas tutup, gue cabut. Itu udah kosong kantor lo? Udah kosong, tinggal gue sendiri di meja gue sekitar jam 8 jam 9 lah. Padahal belum terlalu malam ya? Belum terlalu malam. Udah gue cabut kan, langsung gue telepon bini gue tuh sambil jalan tuh. Seriusan tadi ada apaan? Itu bayangan bang. Bayangan apaan? Bayangan hitam. Nah itu tadi di atas gimana maksudnya? Ya dia di atas. Pertama kan di belakang tuh kayak nggak jelas gitu kan, kau bilang lemari. Tapi dia nyebutin nggak spesifik kayak gitu, kayak bayangan enggak, orang kayak, ya bentuk bayangan aja boy, tapi nggak bentuk orang apa-apa. Terus lama-lama pindah naik ke belakangnya gitu, agak tinggi gitu kan. Iya. Nah, ya lama-lama di atas boy, jadi kayak gini lah, kayak nemplok di atas gitu dia. Nggak mungkin kan kalau bayangan kalau bayangan benda tuh pindah gitu kan, nggak mungkin. Nemplok di atas dan palanya itu, jadi palanya bukan ke hadap sana boy, palanya itu ke sana tapi nggak muter, palanya itu ke bawah lagi ngeliatin gua begini. Ini bayangan, tapi bayangan hitam, tapi bentuknya jelas. Itu ada badan, kepala, tangan lagi gini. Lu berasa apa pas lagi? Ya berasa gue sih gak ada, biasa aja. Memang jadi kalau gue kan nggak sensitif kan, jadi dibuka nih. Iya, jangan gue. Kalau itu ustadznya cuma itu apaan gue? Gitu kan. Dia nemplok begitu gue di atas, palanya ngeliatin ke gue ke bawah begini. Palanya terbalik tapi palanya. Itu kan di ini ya, maksudnya di kantor lo ya. Mungkin juga dia nggak mau, maksudnya dia nggak gitu ya, apa nggak kenal mungkin ya atau gimana kan ya. Nah kalau kenalan lagi nih boy, pertama kali gua masuk kantor tuh kan, waktu gua pertama diangkat ke kantor lah habis dari lapangan gitu kan, dari kepala gudang dulu gua sama distribusi. Nah ceritanya lagi banyak pengiriman tuh. Gua sambil mobil nih boy ya, lagi banyak pengiriman kan. Gue datang pagi lah, jam 7 pagi. Wah gue datang pagi nih jam 7 biar gak telat pengirimannya. Datang lah gue pagi jam 7. Kan kantor gue di lantai 3 tuh. Naik gue ke lantai 3. Pas gue naik ke lantai 3 kaget gue lah, teman gue nih ada cewek namanya Fani gitu kan. Lah si Fani tuh main pagi-pagi udah ada depan komputer aja. Oh lagi ngejar laporan kali dalam hati gue gitu kan. Kiriman komputer gini lagi ngerjain. Udah gue naruh tas ke kamar mandi. Pulang kamar mandi gue lihat masih ada dia depan komputer. Biarin lah, nggak usah diganggu lah, nggak gue tegur tuh kan. nggak usah diganggu lah, sibuk kan. Gue turun ke bawah lantai 2 lantai 3, terus gue ke depan kantor. Teteh si Pani ada di bawah boy. Anjing boy, si Pani lagi di bawah lagi ngobrol tawa-tawa. Gue ketinggi kan tuh pas lihat dia langsung tak diam lah. Van,
lu ada di sini. Nah iya, emang lu di mana? Gue barusan lihat tuh di atas. Oh itu ngajak lu kenalan katanya. Anjing langsung seketika Anjing merinding gue langsung kan. Seriusan Pan, lu di atas lagi ngerjain laporan? Iya ngajak kenalan kali, kan lu baru di sini katanya. Nah terus teman kerja gue nih bagian produksi pernah juga ngeliat kayak gitu. Jadi gua nyaruh dia jadi gua gitu kan, gua jadi udah pulang ya kan jam 4 sore. Tapi di dalam kantor itu juga Dari juga iseng dia. Gua udah pulang dari jam 4 sore. Nah bagian produksi kan kalau pulang kan nggak tentu kan, kalau produksi banyak kan ya, kadang lama gitu. Nah dia pulang sekitar jam 7-an. Pas dia pulang jam 7 ngeliat gua tuh lah, sama tumben nih malam-malam belum pulang. Besoknya nanya, Sen kamu kemarin ngapain sampai malam? Lah malam apa bu? Saya jam 4 udah pulang. Oh sudah. Itu iseng udah gitu ya. Udah orang lama kan di situ. Iya. Tapi kebanyakan yang pada ngeliat semua pada begitu, nyaruin jadi siapa gitu. Jadi siapa gitu, siapa. Gitu. Kalau dari gua itu sih. Kalau dari lu gimana lo? Kalau gua pengalaman gua pribadi sih. Ini kan komplek kita ini kan blok B C ya. Kita di blok C. Blok yang paling ujung. Paling sepi. Iya kan? Berbatasan sama masih hutan-hutan adik kita, perampungan hutan gitu. Nah dulu tuh zamannya gua SMP, ya mungkin baru masuk SMP deh, kelas 1-an gitu. Depan rumahnya si Tegil ini kan waktu dibangun kan, Aduh boy. oh iya Salah. anjing lu basuki banget, tangan lu dikendalikan kendalikan ya. Agak gangguan. kamu basuki Oke lanjut, bukan rumah Tegil. Depan rumah Tegil, lu inget nggak? Jadi depan rumah Tegil ini dulu tuh rumah kosong Rumah lama kosong. banget. Dari kita masih Kecil ya. kecil banget deh. Kosong. Itu dibangun kira-kira kita SMA ya? Oh ya SMA. baru ada dibangunnya. Jadi rumah gue di blok C nih. Ya di blok C ya. Kita main tuh di blok B gitu ya, Manton. Nah, main namanya mainnya. Entar dulu deh, pulangnya entar dulu. Nah, waktu zaman itu macam-macam lu sih. macam cing. Malam itu lu sama lu tuh gak ikut nongkrong. Terus gue sendirian. Terus Pulang kan. Gue sih terus terang aja, gue bukannya so berani ya apa gimana. Yang gue takutin waktu itu anjing. takut anjing ya daripada beda. Iya, nah waktu itu gue lebih takut anjing. Jadi gue Anjing emang si anjing. lagi 3 dimensi, jadi takut sama anjing. Anjing emang si anjing. Iya anjing emang si anjing. Gue anjing. Bacot anjing. Jadi setiap gue ini, gue pasti bawa batu. Jadi kalau misalnya dari blok B itu rumahnya Tegil dulu, rumah cacing baru rumah gue. Rumah lu ya. Gue lewat depan rumah Tegil, set jalan. Gue sengaja kaki nggak gue langkain, jadi gue seret, srek, Biar bersih. nyenengin diri sendiri Iya, aja biar iya. rame ya. Biar rame gitu. Rame. Srek. Jadi tuh tadinya kayak gitu. Terus gue jalan cuman 2 langkah lah. Terus bener-bener tuh kayak suara, kalau lo dibilang suara hihi kayak anak ayam. Terus Ngomong langsung lah ke arah itu nggak ada apa-apa, cuman depan. enggak, feeling gua tuh gini cing, ini enggak di ini, cuman di atas. Begitu gua ngeliat di atas yang tadinya rumah begini tuh, terus ada gundukan itunya, itu dia duduk di cewek. Ya.
Gila kaget gue boy. Itu gila. Itu pengalaman gue pertama yang paling gila. Miske. Iya, Miske. Kita pakai Miske aja nih boy ya. Miske. Dia uncang. Serius boy, gue merinding serius nih. Dia duduk paling ujung, dia uncang-uncang. Yang bikin gue merinding tuh, tau nggak? Dia cuman kelihatan segini nih, mukanya. Tapi tangannya itu boy, sampai jendela bawah. Anjir. Bro, Kayak di film ini. Iya. Pemak. Iya. Iya. Langsung ya Pemak. banyak. Iya. Itu gue udah nggak bisa ngomong lagi. Sendal gue tinggal. Sendal gue tinggal. Gue lari, gue nggak teriak, gue nggak apa. Karena emang nggak bisa teriak, nggak bisa apa boy. Bener-bener kayak gue ngeliat begitu gue nengok set gini, tapi kayak ibaratnya kita kayak diginin, gitu kan. Kita kan tahu nih suara dari mana nih ya kan. Iya. Dari atas apa dari kan pasti kita tahu. Pas gue nengok gini terus gue nengok ke atas gini kan set. Nah itu dia udah nggak ketawa boy, ketawanya diem. Cuman dia ya begitu, Iya, kakinya goyang, iya. kakinya goyang, tangannya goyang gitu kan. Itu gue ngintip sampai rumah. Nah yang lebih gilanya lagi tuh boy, itu gue kayak ditandain. Gue habis dari itu gue pulang, gue cerita kan sama nyokap gue, karena gue gedor-gedor pintu kan. Gitu gue itu gue ceritain sama nyokap gue, kata nyokap gue itu gara-gara main malam terus malam. Jangan main malam boy. Iya. Pagi. Pulang pagi aja bener. Pulang pagi. Tunggu terang. Iya, 21 anjir sekarang. Nah yang Jam ini. yang lebih parahnya lagi tuh, begitu gue udah besok-besoknya lagi, gue lewat sebelah sono dong. Nah lewat Arah sononya. Iya. Tapi begitu gue muter kan, gue pasti ngelewatin belokannya rumah tergil juga. Maksudnya ngeliat lah gitu ya kan. Nah itu dia pasti ngeliat gitu aja. Ngeri. Iya. Berdiri itu. Berdiri boy. Bisa hai. Iya. Nggak kenal berarti boy. Nah yang bikin ini itu sama boy. Jadi kalau gue terus ngeliatin gitu, tangannya ini ke belakang panjang, deret di aspal. Tetap Gitu dalam ya. keadaan begitu. Iya. Masih gitu. Itu jalan nyamperin lo apa gimana boy? Enggak, dia Diem diem aja. Ini kan satu. Iya ya. Satu lagi jam-jam ini. Jam-jam di sini keluar. Bentar lagi hawanya dingin-dingin nih. Iya. Nah ini gua komenin dikit ya. Pas gua tahu-tahu yang namanya Miski itu ya, kalau yang namanya dia diceritain atau dia di kita dalam hati, waduh gua apalagi ketemu misalnya kita dalam hati, oh gua ketemu miskin nih. Apa wah gua ketemu miskin. Dia itu orang apa sih namanya? Tahu. Iya, yang paling geeran, sensitif kan. geeran. Dia pasti gitu. Gue pun begitu. Begitu gue muter, iya, gue muter. Cuman gue ketemu. Tapi di dalam hati gue mikirin gitu. Kayak gitu bentuknya apa gini. Pas gue ngelengok gitu, dia kayak ini aja gitu. Di depan, bener-bener di tengah jalan rumah. Jadi ini rumahnya Tegil, ini rumah gue. Dia di tengah-tengah sini. Dia begitu aja, dia diem aja gitu. Hebat lu. Itu sih pengalaman gue yang dari kecil sampai ibaratnya Masih inget banget ya. masih inget banget deh. Itu yang nggak gue lupain. Gue kalau kecil malah jarang boy, biar nggak pernah. Kalau dari lu gimana Gil? Kalau lu punya pengalaman apa Gil? Pengalaman mistis gue pertama kali itu pas gue SD siang-siang. Dulu di atas rumah gue kan dipakai gudang tuh. Iya kan? Kamar lu yang sekarang ya. Iya. Yang dulu tinggal 3. Di ada tumpukan koran bekas itu. Itu kan masih zaman koran. Gue naik ke atas. Gue cuman mau nyobek. Jadi tuh
horor banget deh pokoknya kalau anak kecil mau ke atas. Iya. Masih lu ngerasain kan? Iya. Dulu. Ngerasain lu serem ya kalau ke atas. Serem karena gudang. Udah gitu juga depannya pak rumah kosong masih Iya, makanya. Jadi tuh tingkat rumah gue itu cuma dipakai kalau saudara gue datang aja. Cuma tongkong gue lagi nginep. Nah, kalau nggak ada ya udah nggak dipakai kamar. Gue ke atas siang-siang mau nyobek koran bekas buat nyumpel mainan yang ada air-airnya tuh. Kayak Oh iya. Ke atas. Gue ingat dulu ada namanya Alvin yang dulu di depan rumahnya orang Cina. Oh iya. Cina, Alvin namanya. Yang di Cikmanggon. Bukan Alvin ini kan ada ya. bengkel dulu bengkel. Yang mana? Yang jalannya mundur bukan? Kagak kayang sih. Anjing Main. lumayan termasuk kayang gitu. Kayangnya terus terbalik, boy. Iya. Gua langsung masuk gua. Palanya terbalik. Palanya tetep. Itu gua naik ke atas itu tumpukan koran pas gua mau sobek terbang boy setengah. Bener-bener terbang ngambang. Langsung gua tokep biar nyatu lagi. Plak. Gua teriak tuh panggil si Alvin tuh. Sini deh bentar, sini naik sebentar sini. Oh tuh Alvin lagi main Lagi ke main, Malo. iya lagi main. Dia naik, pegangin deh. Gue bilang gitu, kelas 2 SD, gue inget banget karena pengalaman pertama ya. Dipegang sama dia, gue turun boy. Jahat juga lu. Iya, gue turun. Dia teriak-teriak manggilin kan. Gue dimin, udah lo turun aja gue gitu kan. Dia Jahat tuh lu. teriak manggil. Akhirnya dia turun juga. Apa? Kenapa? Teriak. Itu ada saudara gua. Ada saudara sepupu gua, kakak sepupu gua. Tuh posisinya dia udah lulus SMA lah. Lagi main juga, lagi nginep kalau nggak salah. Temen nggak tidur di atas. Jadi itu korannya terbang kata si Alvin gitu kan. Korannya terbang. Ngaco. Terus gua panggil kakak sepupu gua. Ayo, itu korannya terbang. Baiklah ke atas kan. Mana sih ngaco aja. Itu terus pas buka atas masuk ke gudang itu korannya udah berantakan. Itu ada sapu yang tadinya di pojokan itu di tengah-tengah pokoknya berantakan tuh. Nggak ngerti lah gua waktu itu nggak tahu lah itu yang tinggal di gudang itu marah apa gimana ya kan. Udah tuh akhirnya udah shock tuh. Itu sampai SMA tuh gua nggak berani ke atas gitu kan. SMA aja gue turun di atas. Dan pas ketika gue udah tidur di atas nih SMA, gue tidur di oks. Malam ya kan, gue tidur pas banget di bawahnya jendela. Semeriwing masih di kamar. Semeriwing maksudnya bau ini apa? Angin semilir angin. Kebetulan melek. Set pas melek itu hording ketiup-tiup, gue liat ada yang berdiri di luar. Gitu kan. Rambutnya acak-acakan, nggak kelihatan mukanya. Rambutnya acak-acakan sampai bawah, bajunya putih. Gue merem terus, gue nggak berani melek lagi. Gue diem aja, padahal gue bangun itu padahal. Gue udah takut banget. Pas itu baru si Oks bangun. Oks sebelah gue tidur, dia bangun. Gue langsung seketika itu melek karena tahu dia bangun. Gue takut kalau bangun sendirian. Gue melek, jadi orang ke belakang boy. kayak lo ada yang udah itu dia ini si Oksi ini Lagi gini boy suami. si Oksi bilang ini boy rumah cacing ini juga boy kacau juga nih Awalnya beda boy. terus si Oksi itu bangun karena berasa ditimpuk sama gua. Lu nimpuk gua ya? Lah apaan, gua aja tidur sebelah lu gitu kan. Nah ini dia ngambil jepitan jemuran. jepitan jemuran kan di luar. Iya, jepitan jemuran kan di luar kan. Lah ngaco banget tuh. Oh ya udah tidur lagi kan. Udah tuh. Itu gua masih sempat inilah, maksudnya positive thinking. iya masih Apa gimana? bingung, gua orang udah ngeliat. Oh iya. Maksudnya gua masih karena Oks masih tidur di atas juga kan, berdua gua kan. Masih berani dia lo. Iya, masih ada temennya. Nah, ketika itu pas udah agak lama itu Oks sering tidur di bawah sambil nonton TV.
jangan kosong-kosong banget sih. Gua kalau lu nengok ke gua jadi takut. Gua tinggal pulang. Biar di sini bisa pakai aja, Bos. Udah itu pas udah satu waktu udah tuh ya, udah berapa lama ini masih cerita tentang Belang Sembah. Iya, Belang Sembah lu suruh Belang Sembah. Udah cerita udah agak lamaan, ini masih cerita di kamar gue ya. Ceritanya udahlah kita kan ya bandel-bandel remaja lah ya. Kayaknya berasa nggak tahu masih apa-apa. muda berbahaya Ya. Gua tidur di atas karena si Ox juga nggak berani kalau nggak ada gue di atas, tapi dia udah ketiduran. Gua akhirnya sendirian tidur di atas. Gue udah mau tiduran di atas ya. Karena emang kurang-kurang sadar juga ya. Iya betul. Jadi kayak orang nggak takut apa-apaan kan. Apa-apaan. Terus tiba-tiba wangi. Gue udah mau tidur wangi. Gue udah matiin lampu semua. Tuh wangi kembang gitu. Dia udah berak kali sini. Karena itu pirit dikit ya. Wangi Barno. Katanya di Barno. Terus begini. Wangi nih. Gue gedein pas angin tadi satu kan. Gedein 2 set. Makin wangi. Gue ceritanya marah-marah tuh ya kan. Namanya gak takut kan. Lagi gak takut. Bangsat kan. Gue ngedumel. Bangsat nih. Wangi nih. Gue udah lagi besarnya 3. Makin wangi banget dibuang tuh bener-bener wangi. itu begini langsung gue cak nih. Cium nih. Nih diginiin kali di hidung gua sampai melek. Seakan-akan tuh di dia tuh gua gini. Lu keluar deh sekarang sini. Ayo. Ngapain sini? Iya. Ayo kan mau berantem sama gua gitu kan. Enggak ini kan. Gua keluar ke balkon, ke teras atas. Mana lu ya kan? Tiba-tiba ya mungkin itu dia. Kadang kalau misalnya yang hal kayak gitu dia bisa merasuk ke dalam hati kan. Seketika itu juga gue lagi bener-bener tau langsung ciut. Cep aja langsung. Terus gue takut banget. Terus ketika itu gue turun ke bawah. Nyerah juga deh lu. Nyerah gue tuh di atas. Gue di bawah gue nonton TV. Gue nonton TV. Semua sudah tidur. Lampu kebetulan nyala di belakang gue nih. Belakang nyala jadi bayangan gue kelihatan. Iya. Gue nonton TV. Lagi biasa-biasa. Lagi ngemil gue sih ngemil. Tahu ada gue ngeliat bayangan hitam gede. Wah, gitu. Begini kan. Di karpet tuh. Set. Anjing. Gue langsung lihat ke belakang. Enggak ada apa-apaan. bayangannya gini-gini enggak? Enggak cing, gini cing. Giring gini. Gitu. Bayangannya gitu. Anjing. Udah tuh gua akhirnya ya udah. Maksudnya ya udah kesini-sininya maksudnya udah karena udah Lu jangan gosong-gosong banget. Gue sih nggak bisa kuat komedi nih, ngadep sini. Begini aja. Oh iya gitu Gil. Oh gitu. Suwe gitu. Terus gimana boy? Terus gimana? Udah apa namanya ya itu pengalaman di rumah gue ya maksudnya yang gue alami selama ini akhirnya ya itu gue terbiasa sekarang. Iya di namanya di rumah pasti ada gitu kan. Nggak ini. Apalagi kalau dia apalagi di luar ya maksudnya. Lalu di kantor. Gue juga punya pengalaman kayak gitu tuh maksudnya. Kayak takabur gitu ya boleh dikatakan takabur ya. Misalnya kayak gue pernah kayak di tempat kerja gitu kayak tempat kerja cacing gitu terus ada suara bentak padahal gue di atas sendiri gitu ya. Anjing ya dalam keadaan capek kan kita apa gimana anjing iya selai gitu kan tiba-tiba tuh ini sendiri berbalik sendiri apa iya tuh ciut sendiri ya makanya sendiri masuk dalam hati makanya lu harus mempunyai gimana itu biar gimana pun jangan takabur juga sih Bang. Jangan takabur juga nggak boleh sombong biar bagaimanapun juga kita kan apa namanya manusia makhluk paling sempurna ya kan. Gua ada satu lagi kantor Gimana tuh? Oh iya. kantor Jadi gua ada teman kita nih sekarang kerjanya di rumah sakit kan, tahu sendiri rumah sakit gimana kan? Ya, pasti banyak ada banget. ya ada Cuman yang banyak
Gua ceritain yang paling membekas Gua aja. udah berapa kali ke rumah sakitnya Tegil. Emang sih Gokil. gila sih, gokil sih. Namanya rumah sakit pasti ada, apalagi rumah sakit tempat-tempat biasa pun pasti ada. Gue cerita yang satu pengalaman yang paling banget gue jelas ngeliat. Itu gue di lantai 5, keadaan itu udah menjelang maghrib. Gue mau beberes sama bertiga sama temen gue, tapi gue ceritanya males beberes. Jadi gue duluan aja gitu. Gue udah nih, ya lu terusin ya. Gue cabut nih, lampu udah setengah mati di depan lift itu, lampu udah mati. Gue jalan ke arah lift, kebetulan kacamata gue patah, gue kantongin. Itu apaan ya di balik pintu? Nah, jadi sebelum lift itu ada pintunya kaca. Itu apaan ya? Gue makin dekat ke arah depan lift itu yang ada pintu kacanya. Gue lihat makin jelas di balik kaca itu. Rambutnya aut-autan, mukanya tengkorak, lepas darah semua. Itu gue jelas. Itu gue karena kebetulan aja kacamata gue patah. Jadi gue kan nggak jelas. Jadi gue sampai deket banget sekitar 3 meter 4 meter kali. Kalau Lo Gon orang lihat yang jelas selain itu apalagi bentuknya yang paling jelas gitu. ini sih ada beberapa gue ya. Iya. Cuman gue lupain gue. Biar Ada bener. gue sih sengaja biar lu kepanggil. Paling jelas. Ada di kantor gue baru pindah kantor. Kantor itu tadinya itu butik. Gue ngelihat jadi cebol boy. Lo tau nggak sih boy kayak patung-patung yang bawa gada, Iya. yang kecil-kecil. Gnome. Nah itu cuman gue hitung 12 boy. 12. Iya 12 boy. Cuman ya. kayak bayangan yang cacing bilang tadi. Hitam doang gitu ya. Enggak, bukan itu. Cuman dia bisa ngayap kan. Iya. Dia bisa ngayap. Kayak Spiderman, cuman dia kecil-kecil. Iya. Iya. Nah terus dia nggak ketawa nggak apa. Cuman dia punya caling yang panjang tuh, caling kan kita atas bawah ya. Nah atas bawah dia panjang-panjang. Oh gitu ya, gitu. Atas panjang, bawah panjang. Terus dia ngeluarin suara gini. Oh gitu. Hari itu. Nah itu Beatbox nggak deh? iya. Rame ya kan? Itu ya yang lu lihat jelas ya. Iya, jelas. Yang Terus pengalaman gue juga pernah, nggak jelas. kita ya berdua punya pengalaman, teman kita kesurupan. Iya. Itu juga Sama takabur. gara-gara takabur. Nantangin. Gua rasa Ini mau maghrib juga Iya, ceritanya. maghrib. Jadi kita lagi masih kecil boy, Masih SD kecil, ya. masih kecil. SD kita maghrib main lah Sendalnya sebelum maghrib dia tuh. kita umpetin ya. Jadi di salah satu rumah teman kita tuh ada sebelahnya tuh Kebun. Sendalnya dia kita umpetin di kebun. Namanya maghrib itu kalau kata nyokap gua, kalau orang dari maghrib, antara maghrib ke Isya tuh dibilangnya tuh kalau orang Jawa tuh sandikolo. Nah kalau orang Sunda bilangnya sandikala. Nah, itu antara emang jamnya dia bangun. Kalau ibarat kita tuh Kayak subuh, mau berangkat kerja ya. pagi lah subuhan. Pagi orang. Kita umpetin. Padahal kita umpetinnya nggak jauh-jauh cing ya. Jadi ya di sekitaran masih Iseng doang. Iya, Iseng anak-anak masih- kan ngumpetin sendal boy. Kebunnya tuh luas. Terus dibatesin karena saking luasnya dibatesin sama seng. Nah dia ini udah saking namanya maghrib, anak kecil ya kan, maghrib udah pasti pulang. belum. Maghrib gua Oh pasti enggak, ntar pulang. dikantongin wewe. Dikantongin. Iya. Dikantongin wewe. Kantong wewe lu. Di Tete. bukan di tete. Habis di tete lu gini. Dia nih udah keburu ini cing ya. Tegil nih udah keburu apa sih namanya?
emosi juga dia ya. Hmm. Itu disambit tuh kebonan. Iya, kebon ditantangin, mana lu, sini lu. Ya, gue bilang nih sama cacing, awas Gil, maghrib nih, setan pada keluar. Di mana setan nih? Mana sini, gua gak takut ya, disambitin sama dia kan. Akhirnya gue sama teman-teman gue termasuk cacing nih, ibaratnya wah ini udah kelewatan nih dia nih. Akhirnya gue bilang, nih sendal lu nih, ayo kita pulang deh. Sekitar kita habis bisa jam 7:30 kita diteleponin sama nyokapnya, ibunya almarhum. Indra gitu. Dok sini deh sebentar. Datang lagi kita berdua ya. Datang dia berdua. Dia di dalam kamarnya tuh dia duduk di kasur. Lu nggak sadar tuh dia? Nggak tahu. Dia duduk di kasur. Tawa-tawa, nangis, ditanyain sama nyokap. Gue kenapa sih? Kan mama yang nyuruh. Terus dia nangis lagi, dia ketawa lagi. Akhirnya di dekat sini ada orang pintar Ustadz ya. Akhirnya diinin. Katanya juga pun begitu kata Ustadznya, itu dari belakang sini. Jadi itu tuh pelajaran tuh ya kan. Yang tak kabur. Gue terlalu takabur. Tapi emang di daerah rumah kita ini tuh di daerah kita nggak tahu sebutin ya. Pokoknya di daerah sekitaran rumah kita lah. Di daerah sekitar rumah kita ini, di daerah ini emang kayak ibaratnya security, ya kan apa juga pernah ngeliat atau ngalami hal mistis, ngelihat sesuatu hal yang sama ya. Iya. Gitu. Ada beberapa yang memang udah kita kenal dari kecil. Jadi di lingkungan ini. Lu kenalan pertama kali penghuni sini boy, selain di rumah lu itu ada nggak lu boy pengalaman cerita? Isi merah boy. Anjir kan Miss M aja ya. Miss M merah. Jadi di sekitar sini tuh, di sekitar rumah kita ya boy, entah mitos sih banyak kita dengar ya. Cuman kita benar-benar kita ngerasanya itu bukan mitos karena kita emang bersentuhan langsung ya boy ya. Maksudnya kita benar-benar fix itu dia ada emang apa dan ya? banyak yang sering yang lihat Ada banyak dari dulu, dari kita kecil sampai sekarang pun yang dibilang sama dia sebenarnya itu dia bentukannya dia itu cewek ya, dia pakai kebaya merah. Jadi Kebaya bukan merah. Miss merah bukan. tapi itu cuman dia pakai kebaya merah. Itu semua pasti pernah di sekitar blok kita ini. Apalagi orang baru. Kita kecil kita kenal. Kalau kata jurnalisa bilang mah sepuh ya boy ya. Iya. Sepuh ya. Gue sih ini ya. Gue ngerti, gue nggak paham banget gitu. Gue sih emang gue lihat aja udah. Gue ngeliat dia merah. Gue pernah lihat dia beberapa kali di sekitaran blok ini. Memang tempatnya berpindah-pindah. Tapi dia aja terus kelihatan. Kayak di pojokan sini, di kebun sini. Itu pasti dia terus. Kelihatan itu pasti dia. Dan semua ceritanya hampir sama aja memang dia. Emang kadang ini ya di pojokan kita ini emang luar biasa sih. Gue pernah juga gue balik. Lu pernah lihat yang model binatang nggak boy? Gue sekali di pojok sini nih di blok kita ini nih. Gue balik jalan, gue dengar suara sak. Gue nengok ke belakang, itu ada anjing hampir sedada gue. Itu ngejar, warna hitam. Gue lari sekenceng-kencengnya, sampai gue nggak nengok ke belakang lagi. Gue langsung loncat ke pagar. Gak ada apa-apa boy. Pas gue liat ke belakang, padahal pas gue denger bunyi itu, gue nengok ke belakang, itu bener-bener anjing sedada. Itu bener-bener warna hitam, kenceng larinya. Gue langsung panik lari, gue loncat pagar, gak ada apa-apa. Gila gue bilang. Kalau gue sendiri sih, ini satu lagi nih,
tentang yang merah itu ya, itu sebenarnya nggak ganggu, enggak. Dia cuman ada dan eksis ya boy, sebenarnya eksis. Biasa maghrib gitu, nyokap gue bilang maghrib nyalain lampu depan, pagar kunci. Biasalah gitu kan, nyokap ya kan, gue nyalain lampu depan, lampu teras, terus gue ngunci pagar. Nah pagar kan bolong-bolong ya kan, nah dalam gue ngunci pagar itu nyelot, gue agak nunduk, jadi gue ngeliat bolongan itu, dan dia tuh lewat. Kalau orang jalan pundak tuh pasti begini ya. Kalau dia enggak, dia begini aja Kayak ngambang. namanya set, dia lewat. Dan malamnya gue nggak tahu itu kebetulan apa enggak, ini gue jemurin rambut di atas, di teras atas, dan dia ngeliat percis apa yang selama ini gue tahu nih bertiga, bentuknya apa segala macam Begitu ya. begitu. Dia lagi duduk nunduk ngadep ke sono. Kata bini gue pas lagi masuk kamar, aneh bang, ada itu tuh kayak mbak di situ warna pakai baju merah ngadep sono gini. Aneh banget, nggak takut dia sendirian gini. Gue tahu, cuman gue nggak mau bikin bini gue takut gitu. Dan gue langsung dek, kok dia bisa tahu, ya kan, kok bisa ngeliat. Ya udahlah gue, kalau lo mau lihat lo boleh main ke Keywords sih. Keywords. Ya jadi gitulah boy, sedikit banyak pengalaman mistis yang pernah kita alamin, yang pernah terjadi di lingkungan sekitar kita. Gitu. Ada maksud nakut-nakutin gue ya. Iya, kita memang hidup berdampingan dengan mereka. Ya takut wajar, namanya Wajar manusiawi ngeliat bentuk yang lain daripada kita. Tapi jangan berlebihan, karena manusia makhluk paling tinggi, makhluk paling sempurna. Gak ada kekuatan yang melebihi kekuatan. Iya, tapi jangan terhapus juga. Betul, jangan takut. Oke boy, jadi sekian dari kita episode kali ini. Ambil positifnya, buang negatifnya. Kalau nggak ada positifnya ya udah, mohon maaf. Kalau lo punya cerita-cerita apa pengalaman-pengalaman seram, Tulis saja di kolom Di komentar. komen. Nanti gak kita baca. Oke boy. kita baca namanya doang. Dari ini udah. Gue tahu lu takut juga kan lo. Takut lo. Lihat di belakang lu tuh. Iya, Ada lihat. apa tuh? Belakang lo tuh. Ini mati sendiri nih boy ini. Ya kan? Nyalain lagi boy. Nyalain lagi ya. Oke. Oke boy, kita Skillers.